Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dementina Sinaga dengan NIM A1J22015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aliran dalam linguistik. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai teori strukturalisme de Saussure. Ferdinand de Saussure disebut bapak linguistik modern karena pandangan-pandangannya yang baru mengenai studi bahasa yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Cards in General Linguistics. Kelebihan teori Ferdinand de Saussure. Yang pertama, data yang digunakan secara langsung dari fakta yang ada. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh bahasa. Yang ketiga, jenis kata menggunakan tata bahasa yang berdasarkan pada bukti-bukti sintaksis. Kekurangan teori Ferdinand de Saussure. Yang pertama, terlalu menekankan pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua, kurang memperhatikan hubungan antar unsur bahasa. Yang ketiga, menggunakan metode drill and practice. Yang keempat, objek kajian terbatas sampai kalimat. Teori yang ketiga yaitu teori deskriptif. Teori ini lahir karena Franz Boas dan rekan-rekannya menghadapi masalah praktis untuk menghasilkan bentuk dan struktur yang ada dalam berbagai bahasa yang disampaikan oleh penuturnya. Keunggulan teori deskriptif. Yang pertama, memberikan bahasa Indian dengan cara yang baru secara sinkronis. Yang kedua, menolak aliran linguistik mentalistik karena tidak sejalan dengan iklim filsafat. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang baik antar sesama linguis. Kelemahan teori deskriptif. Yang pertama, teori ini sama sekali tidak memperhatikan aspek makna atau semantik. Yang kedua, banyak dipengaruhi oleh psikologi behaviorisme. Yang ketiga, aliran ini lebih cenderung menganalisis fakta-fakta bahasa secara objektif dan nyata. Teori yang ketiga yaitu teori Sapir-Whorf. Pada teori ini lebih tegas menyatakan bahwa struktur bahasa, sesuatu yang digunakan secara terus-menerus, mempengaruhi cara seseorang berpikir dalam berperilaku. Kelemahan teori Sapir-Whorf yaitu jika bahasa seseorang tidak memiliki kata untuk konsep tertentu, maka orang itu tidak akan memahami konsepnya. Keunggulan teori Sapir-Whorf yaitu mempengaruhi cara seseorang berpikir dalam berperilakuan dan dinyatakan sebagai integral dari manusia. Teori yang keempat yaitu teori linguistik fungsional. Aliran ini yang dipropolir oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan linguistik, terutama dalam usaha menjembatani kesenjangan yang terbentang antara linguistik fungsional Amerika dan linguistik struktural Eropa. Kemunculan aliran fungsionalisme merupakan kontribusi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya adalah antropologi, sosiologi, dan psikologi yang menganut strukturalisme. Keunggulan teori linguistik fungsional. Yang pertama, pada khasana kebahasaan, linguistik fungsional sangat mempengaruhi tata bahasa dalam perkembangan linguistik sebelumnya. Yang kedua, dalam dunia sastra, gagasan Jakobson tentang 6 fungsi bahasa menjadi pijakan dalam menelaah karya sastra. Kelemahan teori linguistik fungsional. Yang pertama, gagasan fungsional tidak menyentuh komponen makna secara tajam dalam pengkajian bahasa. Yang kedua, fungsi bahasa yang dinyatakan oleh Jakobson kurang mengena ketika diterapkan dalam menganalisis karya sastra.